Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah personal reading untuk salah satu klien saya dengan inisial RA yang pertanyaannya seputar asmara beliau bersama pasangannya berinisial RW. Jadi untuk teman-teman yang lain yang kebetulan ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih juga. Barangkali ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin punya energi yang kurang lebih sama dengan beliau ini, gitu ya. Jadi beliau ini dibawa rule sign-nya itu Aries, ya. Klien saya itu Aries berpasangan dengan Taurus, gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik energinya, itu sangat mungkin saja terjadi, ya. Bukan tertarik sih, tapi yang tadi saya bilang kurang lebih sama, gitu. Apalagi jika kalian dibawa sign yang sama, gitu kan. Karena sesungguhnya kita ini juga oneness, kita ini satu kesatuan, kita ini hanya terpisah oleh tubuh kita saja, ya, wadah kita saja. Kalau soul kita itu sama, makanya tarot reader dan para spiritualis yang lain bisa meramal dan segala macam, gitu ya, melihat masa lalu, masa depan, masa sekarang, apa yang tersembunyi, itu karena kita oneness, itu kita akan satu kesatuan. Jiwa saya, jiwa kamu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi nggak ada di sini unsur-unsur yang bersekutu dengan iblis, dengan setan dan segala macam, tidak. Semua atas izin Allah Bapa, gitu ya. Oke, jadi untuk kamu RA, energi kamu dan energi beliau itu masih bisa cocok, walaupun bukan yang kompatibel sekali, tapi bisa diupayakan. Cuman mungkin tantangan kalian ini gini, salah duanya barangkali, ya. Satu, mungkin nanti sama-sama keras kepala, sama-sama keras hati, gitu ya. Jadi jatuhnya tuh bantah-bantahan. Dan mungkin yang satu, kamu nih orangnya baik tapi kurang peka, sementara dia ini mau dimengerti, mau dipahami, gitu ya, tanpa dia harus bilang gimana, maunya kamu tuh ya ngerti, gitu ya. Dan di situ barangkali nanti akan ada sedikit clash-nya. Oke ya, langsung saja saya baca energi kamu. Pertanyaan pertama, tapi kalau selebihnya kalian oke ya, cukup match ya. Yang satu menginginkan sensualitas, pasangan kamu menginginkan sensualitas. Kalian ini energi dari api ini, ya, itu memang gairahnya tinggi, good looking, semangatnya itu oke, gitu ya. Terus antusias, optimistik, gitu ya. Cocok. Nah, dari situ. Kemudian kamu ini orangnya nggak sabaran, kurang sabaran, beliau ini sabaran. Nah, kan itu saling bisa ini ya, menyeimbangkan, gitu ya. Tapi ya yang kurang sabar kamu itu jangan lantas nge-push orang, gitu loh, ngedip orang, gitu. Oke, pertanyaan pertama kamu, apa atau sebesar apa cintanya RW ke kamu? Sebesar apa cinta RW ke kamu? Saya nggak bisa diburu-buru ya, kita slow di sini ya. Oke. Sebesar apa rasa cinta RW ke kamu? Masih belum kelihatan kalau untuk urusan rasa, untuk rasa cinta ya. Tapi kalau rasa yang nanti kita baca di sini, cinta ya Tuhanku. Oke.
Oke. Cukup besar ya. Sebesar apa itu pertanyaan kamu kan? Cukup besar. Ini kartu The Star di sini. Jadi beliau ini ngerasa kayak ya takjub gitu ya. Takjub bahwa aku benar-benar sayang sama kamu. Dia sendiri takjub dengan besarnya rasa cinta dia ke kamu ya. Jadi ini rasa cinta yang saya rasa ini halus ya. Halus tapi sangat menyenangkan. Gitu. Jadi energi cinta dia ke kamu ini bikin dia kayaknya nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah sumber dari energi dia gitu loh. Kamu ini sumber kebahagiaan dia katanya ya. Jadi tanpa kamu ini kok tidak komplit. Sebelum bertemu dengan kamu terjadi perubahan-perubahan besar dalam hidup dia gitu ya. Yang tadinya kok rasa bosan, boring, hidup dunia ini kurang indah. Nah, setelah hadir kamu berubah semua. Jadi lebih berwarna, jadi lebih bermakna. Gitu ya. Apalagi ditambahkan dengan ini, diperkuat dengan kartu ketiga ini. Cuman memang ada keraguan dia ya. Ada keraguan dia. Apakah memang hubungan ini bisa jangka panjang? Gitu loh. Bahagia, merasa nyaman dengan kamu, merasa dihargai, dia merasa semakin tampan gitu loh ya, karena dia sedang berpasangan dengan nona cantik katanya gitu. Jadi rasa percaya diri dia itu timbul, kepedean dia itu naik gitu loh. Ya. Dan untuk sementara dia memutuskan kamu punya tempat spesial di hati dia. Dan seringkali kamu ini bikin dia kayak dak dikduk ser, was-was, takut-takut. Rasa ini akan cepat pudar gitu. Ya, ada ke arah sana. Mau dia tuh mencintai kamu itu dalam jangka waktu panjang. Itu harapan dia untuk diri dia sendiri ya. Bisa mencintai kamu dalam jangka panjang karena bersama kamu itu indah gitu loh ya. Baik. Jadi kamu ini bikin dia yang kayak hidup. Merasa benar-benar hidup. Tercukupi dari kenyamanan. Jadi dia nggak was-was. Kamu akan mengambil keuntungan dari dia, enggak. Dan kartu yang ini mungkin dia agak sedikit jealous ya, jealousan orangnya, cemburuan. Kadang-kadang dia tuh nggak bisa kontrol diri dia karena tadi takut kehilangan kamu, bukan karena membenci kamu atau apa. Kadang-kadang ada insecure di situ. Ada insecure. Jadi kamu ini kan kayak berkah untuk dia ya. Kayak berkah. Wah, baiknya Tuhan kepadaku gitu loh. Udah ngirimin kamu masuk dalam hidup dia. Layaknya seseorang yang memiliki ya, yang memiliki satu hal yang wah, kan takut-takut nih bakal hilang. Nah, gitu dia ke kamu. Oke, kemudian kita susun dulu karena saya butuh nanti ini. Apa mungkin bertemu karena situasi kalian lagi LDR-an? Bertemu secara fisik gitu ya, karena kalau komunikasi saya yakin masih tetap terjalin kan? Berjatuhan. Ini kartu yang baik. Ini mungkin ini nggak masuk ya, karena tadi dia belum.
Oke. Nah, jadi kalau saya rasa di menjawab pertanyaan kamu, apakah mungkin akan ada lagi pertemuan di antara kalian? Ada. Namun mungkin tidak dalam waktu dekat ya. Kadang-kadang tuh keinginan ini besar, kemauan ini besar, cuman banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan terutama dari dia ya. Gitu lah. Dari dia. Satu sisi gini, ini orang bukan tipe yang konyol. Jadi dia harus mempertimbangkan ketika dia ketemu sama kamu, itu dia balik lagi ke kehidupan dia, jangan menjadi masalah. Nah gitu loh. Jadi mencari celah, mencari momen kesempatan ketemu sama kamu itu dalam keadaan pulang perginya itu dia situasi pikiran dan hati dia itu nyaman. Gitu loh. Akan ada penundaan-penundaan. Mungkin gini ya, bilang mau datang, ada yang menghalangi. Bukannya dia tidak mau, tapi memang kesempatan dari semesta belum ada. Gitu loh. Ide mau kunjungin itu selalu ada di sini ya. Nah, mungkin nanti sudah agak sedikit mendingin situasi kalian, mungkin ya, mendingin saya bilang, mungkin hubungan kan tidak selalu tuh mesra gitu ya. Akan ada dilema-dilemanya. Nah, ketika kalian menghadapi satu tantangan dalam hubungan, di situ semakin besar niatan dia untuk jumpa sama kamu, untuk ketemu sama kamu, dan kali ini dia yang dia akan ngesampingkan gitu loh. Dia nggak akan biarkan alasan-alasan, misalnya pekerjaan lah, apalah, itu dia nggak akan biarkan untuk menjadi penghalang dia hadir ke kota kamu. Gitu ya. Cuman butuh kesabaran kamu di sini. Butuh kesabaran. Kalau kamu bikin hati dia nggak tenang, pikiran dia nggak nyaman, tuh mau buru-buru datang. Tapi ya baiknya kalau dalam satu hubungan, terutama bukan sih dari semua hubungan ya, relationship jenis apapun, persahabatan lah, antara karyawan dengan atasan lah, atau asmara, sebaiknya kita tuh bikin kenyamanan saja ya. Jangan karena saya bilang seperti ini kamu langsung aduh aku kangen sama dia, udah cari masalah jangan gitu juga gitu loh. Nanti debat gitu kan, nanti jadinya ribut dulu gitu kan, ribut dulu baru datang ya kan nggak oke. Kita kan mau punya hubungan yang jangka panjang ya, bukan yang saling menyakiti, yang saling bikin cemburu, yang saling bikin gak nyaman baru ada ketemu. Enggak, maunya tuh ketemu memang di hati itu rasa kangen sangat besar, bukan karena mau ketemu itu dengan alasan wah hubungan kami lagi kacau gitu. Jangan gitu ya kan, kurang oke kalau perjalanan kisah seperti itu. Nah, kecenderungan dia yang lebih menginginkan ketemu nanti ya. Nanti kamu ini kayak yang patah semangat, atau kamu lebih mau dia yang hadir. Misalnya pun dia bilang, yuk datang sini Beb, gitu kan. Mungkin kamu yang agak jaim-jaim, kamu yang agak menunda-nunda, mau kamu lah, mestinya dia dong yang datang. Gitu. Ya. Tapi harapan kamu besar di sini kalau saya lihat ya. Mungkin rencana-rencana kamu kalau dia datang udah aku akan gini, aku akan gitu. Intinya dia yang hadir. Dia yang hadir ke kota kamu. Masih akan ada. Masih akan ada. Dan kedepannya komunikasi kalian dijaga dengan baik ya. Nah gini, untuk hal-hal yang nggak penting itu nggak usah disaling berdebat gitu ya. Biarkan dia dengan leluasa menyampaikan apa yang ada di kepala dan di hati dia ke kamu, biar nyaman. Karena ini orang agak cukup intens berpikir dan ngomong gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dibantah gitu ya.
injeh-injehkan aja gitu. Karena memang dalam hubungan, keberhasilan hubungan itu bukan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih paham, siapa yang lebih ngerti, tapi siapa yang mau menciptakan kenyamanan gitu ya. Oke, kamu ini tipe penyayang kalau saya lihat. Kalau dia datang kamu bakalan servis habis dia ini. Ya, kamu ini feminimnya itu sangat kelihatan. Kamu ngerti apa yang dia butuhkan gitu. Dan ini akan menjadi kenangan yang cukup baik ya, mudah-mudahan demikian ya. Kalau pembacaan saya sih cukup baik. Ini akan menjadi memori yang jangka panjang gitu ya, baik untuk dia, baik untuk kamu juga gitu. Memang akan ada penundaan, tapi sekiranya pertemuan itu terjadi, ini akan menjadi, itu tadi saya bilang, memori yang akan dibawa panjang ke depan, kisah-kisah baik. Oke, baik. Kemudian nomor 3, apakah RW akan berpisah dengan pasangannya karena dia menjanjikan pernikahan dengan kamu gitu ya? Oh, ini untuk kamu. Saya salah. Ini untuk pertanyaan berikutnya nih. Baik, mungkin ini cukup. Akankah ada perpisahan di antara mereka karena dia sempat menjanjikan pernikahan dengan kamu? Saya katakan tidak akan ada perpisahan ini. Tidak ada perpisahan. Memang akan banyak wanita masuk dalam hidup dia. Setelah ini mungkin bukan kamu satu-satunya ya. Boleh demikian. Karena ini ada 3 wanita-wanita ya. Jika orang ini belum datang, berarti ini sudah memang ini kemungkinan besar akan datang lah nanti di masa depan ya. Ini pembaca masa depan. Mereka berpisah tidak, ini masih akan terus keluarga yang bahagia ya, keluarga yang bahagia, karena secara emosional RW ini cukup bisa bikin situasi stabil di dalam rumah dia gitu loh. Jadi ketika dia itu terkoneksi dengan orang lain di luar istrinya gitu ya, selain istrinya,
Dia ini posisinya pasangan itu number one. Dan orang yang kemudian masuk dalam hidup dia bukan untuk dipermainkan, tetapi memang untuk dirawat, dijaga juga. Secara dia ini Taurus ya. Kalau Taurus ini biasanya ekonominya juga bagus, baik gitu. Apalagi dia ini warm heart ya. Orangnya memang penyayang ini. Jadi orang-orang bakal nyaman sama dia. Kamu nyaman, istrinya, pasangannya nyaman, dan kemudian akan datang satu lagi. Akan datang satu lagi. 3 ini, 2 diantaranya ini bisa punya hubungan yang serius. Bisa punya hubungan yang serius dengan dia. Ini di luar dari pasangan dia sekarang ya. Satu lagi akan ada yang serius dengan dia. Apakah kamu gitu ya? Kalau saya lihat mungkin bukan kamu. Tidak kamu nanti nih. Bukan kamu. Hubungan kalian akan panjang. Hubungan kalian akan panjang, tapi kalau pernikahan masih agak saya ragukan. Ya. Akan terus terkoneksi, tapi ikatan itu kayaknya nggak ada nih. Gitu loh. Ya. Tidak ada perpisahan ya, sekali lagi saya sampaikan, nggak ada. Memang dia akan punya dunia yang lain di luar dari istrinya. Ya, ini dia ada di tengah-tengah dia ya. Ini istri dia, ini seseorang yang lain, satu orang lagi yang lain. Tapi bukan dari energi kamu nih kalau saya lihat. Bukan dari energi kamu. Energi kamu saya rasa yang ini. Queen of Wands. Lebih cenderung ke sini. Bukan apa-apa. Mungkin someday kamu akan banyak dikelilingi oleh lawan jenis. Gitu loh. Mungkin kamu nanti yang berubah pikiran. Secara kamu nih Aries ya. Aries itu kan memang seorang petualang ya. Aries itu memang disenengin banyak orang gitu loh. Akan banyak pilihan-pilihan yang datang dalam hidup kamu. Dan pilihan-pilihan ini kurang lebih sama baiknya. Menurut situasi kamu saat itu ya. Kalau Aries ini kan tidak melulu bilang harus kaya raya, bla 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 segala macam, enggak. Tapi yang mana yang bisa mengejar energi kamu, gitulah. Ya. Tapi coba saya pastikan dulu, tidak akan ada perpisahan. Mungkin kamu yang akan mengejar dia. Ini pas 3 kartunya ya. Ada yang satu memutuskan untuk pergi. Saya rasa ini energi kamu. Memutuskan, bukan pergi sih, tapi yang ya udahlah gini-gini aja lah. Tapi coba saya klarifikasi dulu biar lebih pas bagaimana energi dia di masa depan ya, kenapa hal ini terjadi. Entah dianya ya kan. Entah dia yang berubah pikiran. Bagaimana energi dia di kamu masa depan. Ya, ini ya, ini energi dia. Energi kamu. Atau mungkin kamu yang nuntut biar dia meninggalkan istrinya, sehingga dia nggak mau ya, dia nggak akan mau ninggalin pasangan dia. Up. Oh iya, ini kamu nih.
menolak ini kayaknya. Iya. Pertimbangan kamu dan kalian masing-masing punya pertimbangan ya. Kamu minta mungkin untuk ini karena kamu banyak kecewanya ini kalau saya lihat. Ada kecewa-kecewa. Kamu kan mau mungkin semuanya terjadi sesuai dengan keinginan kamu dan dia tidak bisa memberikan itu. Gitulah. Pendapat dia, pemikiran dia baik. Demikian juga pemikiran kamu. Jadi kalian ini memikirkan diri kalian masing-masing gitu loh. Oh, saya harus punya 2 orang. Saya nggak bisa hanya punya kamu sendiri karena ini itu secara dia adalah ibunya anak-anak saya, secara dia adalah orang yang menemani saya semula dari dulu, dia orangnya baik juga kok, kan gitu-gitu ya. Dan kamu juga menginginkan supaya kamu menjadi satu-satunya dalam hidup dia, karena ya saya nggak mau jadi hanya wanita simpenan, istri kedua, saya nggak mau, saya ingin punya hak utuh atas kamu. Nah barangkali gitu nanti ya. Jadi sehingga kamu sedih, tapi kesedihan kamu ini tidak berlarut, malah kamu yang udah aku pantas mendapatkan orang yang sesuai gambaran aku gitu loh ya. Jadi kamu menjadi seseorang yang charming, seseorang yang menarik, kamu kembali menggairahkan gitu ya. Kamu ini nanti membuka persahabatan banyak-banyak gitu ya, terkoneksi dengan orang-orang yang cukup menjadi kriteria kamu lah, saya bilang. Kamu akan menemukan cinta baru nanti di masa depan, saya lihat. Jadi pelan-pelan namun pasti kamu akan melupakan harapan-harapan kamu. Memang di awalnya gini ya, kamu ngerasa kamu nggak bisa tanpa dia, kamu kecewa, bla 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 segala macam gitu ya, kamu nggak terima. Memang indah, dengan dia tuh indah, tapi kamu itu mau full gitu loh, whole gitu di kamu, dianya itu ke kamu gitu kan. Nah tapi dia nggak bisa memberikan itu. Kamu yang agak lumayan lama memang untuk bisa move, bisa bangkit, tapi akhirnya bisa gitu ya, sesuai dengan upaya kamu lah. Jadi harapan untuk menikahi dia itu energinya itu lemah gitu ya. Berubah harapan kamu di masa depan untuk dinikahi oleh dia ini lambat laun. Akhirnya karena kamu menyadari sih, saya rasa karena kamu menyadari iya dia tidak relevan dengan saya ini seseorang yang bukan pengemis cinta gitu kan. Aku punya banyak cinta di hati aku, banyak juga orang-orang yang terkoneksi di aku. Nah gitu jiwa kamu ngomong nanti di masa depan. Baik, harapan-harapan aku udah nunggu kamu gitu ya, aku udah berikan kamu kesempatan, namun apa daya gitu kan, harapan kamu itu tidak bisa dipenuhi oleh dia gitu. Jadi sama-sama keras nanti di masa depan. Bukannya kalian tidak cocok satu sama lain, tapi ya begitu, kalian punya pendirian masing-masing gitu loh. Dan pendirian kalian ini mungkin enggak jumpa gitu ya. Kalau apakah dia akan meninggalkan kamu? Tidak. Nanti di masa depan dia tidak akan energi meninggalkan kamu itu sangat sedikit, sangat kecil gitu loh. Karena dengan kamu ini tidak main-main, dianya nggak main-main. Kalau sekarang dia tergila-gila, apalah, yang tadi tuh ada saya baca dia mengancam untuk bunuh diri gitu ya. Nanti lama-lama pemikiran, jiwa semakin matang, yang model-model drama seperti itu nanti tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi dia lebih bisa kontrol dirinya nanti ya. Dia masih tetap sayang sama kamu, tetapi menggilai kamu itu tidak. Ini ya, ada 3 orang dalam hidup dia nanti di masa depan yang memang tidak sepakat dengan dia nanti tidak akan paksakan gitulah. Tapi kalau
di sepanjang hubungan kalian, dia akan melakukan energi yang paling baik yang ada di dia. Jadi dia ini nggak separuh hati dengan kamu ya. Dia ini total sebenarnya dengan kamu. Tapi totalnya itu ya gitulah model dia. Gitu loh. Gimana saya bilang ya? Ada itu kan kita menuntut kalau total tuh 1 dong. Gitu. Tapi dia bisa total 3 ya, mau gimana kita bilang? Dia bisa kayak wanita gitu loh. Wanita tuh kan multitasking kan, dalam satu periode bisa mengerjakan 2-3 hal. Lah dia pun seperti itu katanya. Dia mencukupkan pasangan dia yang ada di rumahnya, mencukupi kamu, mencukupi yang satunya lagi gitu loh. Jadi dia kata aku adil gitu loh. Ya, yang aku lakukan ini sudah pas gitu. Jadi mau gimana? Saya hanya membacakan gitu loh. Kan? Oke. Dan kamu tidak terima itu, kamu nggak puas dengan situasi itu, lama-lama nanti ya kamu nggak puas dengan situasi yang model demikian, gitu ya. Karena kamu mencoba untuk jatuh cinta dengan orang lain, gitu. Awalnya kamu merasa dicampakkan, diabaikan, kamu nggak puas dengan situasi yang dia beri ke kamu, gitu, sehingga kamu putuskan untuk pergi. Untuk pergi saya bilang juga mungkin kamu ini masih yang maju mundur ya. Maju mundur antara, pokoknya harapan-harapan yang bikin kamu sakit, itu lama-lama kamu bisa berdamai. Ya. Kamu bisa langsung, bukan langsung sih, tapi secara bertahap kamu yang akan menguatkan diri kamu sendiri. Takut nggak bisa tanpa dia, serasa mau mati nggak ada dia, nanti lama-lama itu kamu mengetawakan keegoan kamu sendiri gitu ya. Jadi ya demikian. Oke, percintaan masih terus berlanjut gitu. Namun kalau untuk bermasa depan dalam pernikahan ini akan ada perubahan gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan. Baik, jadi ini ada beberapa janji yang tidak tergenapi nanti. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami dan semoga ini membantu kamu ya untuk menentukan langkah kamu ke depan seperti apa. Dan memang sih kamu berharap kepada sesuatu yang rasanya agak sedikit naif ya, secara dia sudah milik orang lain gitu kan, dan tidak adil rasanya kalau kamu memaksakan dia untuk meninggalkan keluarga dia demi kamu gitu lah. Jadi ini saya yakin kamu punya nurani, jangan merampas menginginkan sesuatu yang milik saudari kamu sendiri. Memang kita tidak dari ibu bapak yang sama, tetapi kita adalah jiwa yang sama gitu loh. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Dan itu ego namanya ya. Ego namanya ingin menguasai sesuatu yang sudah dalam ikatan gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah personal reading dengan saya. Sampai berjumpa di berikutnya.